Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, melalui kebangkitan Putramu, Engkau selalu hadir dan menyertai kami. Kami mohon, semoga kami semakin peka untuk mengenal Putramu dan menerima kehadirannya dengan penuh sukacita. Semoga bacaan-bacaan yang akan kami baca dan kami renungkan saat ini membantu kami semakin mengenal siapa Engkau dan semakin mampu menjadi saksi kebangkitan-Mu. Engkaulah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes,
apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Maka ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, semua orang memiliki satu peristiwa hidup yang mengubah seluruh pandangan hidupnya. Entah itu menjadi semakin lebih baik atau mungkin bisa lebih buruk. Tak ayal peristiwa penting itu pun bisa mengubah pemahaman dan cara beriman seseorang. Bagaimana kita yang tak luput dari kenyataan itu dapat memaknainya dalam terang kebangkitan Tuhan? Saudara-saudariku yang terkasih, peristiwa salib Tuhan mengejutkan iman para murid. Benak mereka menyimpan kekecewaan besar terhadap kematian Tuhan, sehingga tak ada lagi harapan sebagai pengikut Tuhan. Keputusan untuk kembali mencari ikan adalah konsekuensi dari tiadanya harapan menjadi pengikut Kristus. Namun di balik ketiadaan harapan itu, rupanya ada Tuhan yang mengunjungi para murid. Tuhan menyediakan harapan akan hidup baru bagi para murid. Tuhan sendiri membaharui cinta, kesetiaan, dan perutusan hidup para murid. Tuhan yang ditampakkan dalam percakapan dengan Petrus, "Apakah engkau mencintaiku?" "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mencintaimu. Gembalakanlah domba-dombaku." Para murid mengalami perubahan besar dalam hidupnya karena Tuhan yang telah bangkit dari kematian datang mengunjungi mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, tak ada manusia yang luput dari rasa kecewa karena realitas hidup tak seindah yang dibayangkan. Sama seperti yang dialami para murid, kita bisa menjadi kecewa tatkala apa yang sebenarnya kita dambakan, kita impikan dan kita cita-citakan rupanya tak berjalan dengan baik. Kita bisa punya harapan, tapi tak jarang bisa pupus di tengah jalan. Tapi saudara-saudariku yang terkasih, kita diundang untuk selalu membuka mata batin dan iman kita bahwasanya segala sesuatu merupakan bagian dari penyelenggaraan ilahinya. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Setiap dari kita mungkin punya rencana indah untuk hidup kita, tapi Tuhan sendiri telah membuat rencana yang jauh lebih indah bagi perkembangan hidup kita. Kita diundang untuk selalu berusaha tak jemu-jemu
dan tetap menaruh pengharapan dalam iman dan kasih akan Dia yang telah bangkit dan jaya mengalahkan maut. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan yang telah bangkit pun kini sedang menyapa kita. Dia sedang dan selalu menganugerahkan harapan hidup yang baru bagi kita yang percaya kepadanya. Kendati kita pernah putus asa, karena hidup kita tak seindah yang dibayangkan. Perjumpaan dengan Tuhan yang telah bangkit adalah perjumpaan yang membawa perubahan radikal dalam hidup kita apabila kita meletakkannya dalam dasar iman akan Dia sebagai juru selamat kita. Maka saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita berjuang untuk selalu menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan yang telah bangkit dan jaya mengalahkan maut. Marilah kita berusaha pula untuk membagikan harapan dan sukacita Paskah kepada sesama di sekitar kita, khususnya bagi saudara-saudari kita yang masih terpuruk dalam penderitaan dan ketidakadilan. Tuhan memberkati kita. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga kebangkitan-Mu yang telah memberikan harapan baru bagi kami, mengubah kami pula secara radikal untuk turut serta bersama-Mu, membagikan harapan dan sukacita baru kepada sesama kami di sekitar hidup kami. Engkaulah Juru Selamat kami, kini dan untuk selama-lamanya. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.